Setelah semua itu, sang raja masih berpikir, jika Tuan Liu tidak melawannya secara langsung, aku tidak akan mengetahui faktanya. Betapa bodohnya aku memikirkan dia tidak akan melakukan apapun selama Golden Twilight Beast masih hidup. Tapi mungkin sekarang dia tidak bisa melakukan apapun dan tidak bisa mengatasinya. Haruskah kita membantunya? Sementara itu di sisi Zhang Xuan, dalam hatinya dia berkata, kekuatanku mencapai 5000 kuadron ketika aku menerobos ke puncak tahap Grandmaster. Itu mirip dengan kekuatan master biasa pada tahap supreme. Tapi Lion Rotan juga masih kuat, lebih kuat dariku. Aku bisa melihat kelemahannya dengan mata batin, tapi jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Sebaiknya aku memeriksanya dengan perpustakaan library petku. Lalu dia masuk ke perpustakaannya. Alasan mengapa dia menerobos begitu cepat, dia memiliki banyak energi kekuatan adalah karena esensi darah spiritual. Bahkan makhluk spiritual tingkat paling rendah pun lebih kuat dari master tahap supreme. Satu tetes saja darah mereka sudah cukup untuk menyebabkan evolusi garis keturunan. Tidak peduli berapa efisien keterampilan pergerakan Heavenly Path, seni tinjuku tidak akan ada gunanya. Aku tidak bisa berkelahi dengannya. Sementara itu, di sana, dari keluarga Lin, dia terus menyerang Zhang Xuan. Pergilah ke neraka. Ya, dah, Zhang Xuan berhasil menghindarinya. Selain itu dia memiliki inti darah dari makhluk spiritual. Pertahanannya sekuat Beast, tidak mudah untuk menjatuhkannya, kata Zhang Xuan. Baiklah, aku akan biarkan mengkonsumsi dulu terlebih dahulu kekuatannya. Lagi pula kultivasinya mengandalkan esensi darah. Tidak mungkin dia terus-menerus bertarung terlalu lama. Akhirnya Zhang Xuan menghindar untuk mengulur waktu sebanyak yang dia bisa agar si keluarga Lin itu kelelahan. Kukira dia tidak akan mampu bertahan lama di bawah garis ganasku, kata si keluarga Lin. Akhirnya aku tahu, sepertinya seekor ikan laut yang lincah menghindari pukulanku. Rasanya dia mengetahui kekurangan jurusku dan bisa dengan mudah berpindah tempat ke tempat yang tidak kukenai. Sementara itu si Moyu berkata, apa kau yakin mereka akan terus bertarung, kata si putri. Di sana ada juga berkata, Tuan Liu dapat menormalkan gerakan Lin Rotian dengan benar-benar mengacaukan langkahnya. Tuan Si berpikir dalam hatinya, dia bisa memprediksi gerakan Lin Rotan sebelum menghindarinya, bahkan sebelum menyerang dia juga bisa menghadapi pukulan kerasnya. Tidak mengenai apapun itu, di sana Lin Rotan terus berpikir. Namun setelah dia berpikir lama, akhirnya dia melakukan sesuatu. Baiklah kalau begitu, aku akan serius, beraninya kau melawanku secara langsung. Di sana Zhang Xuan hanya berkata, ini adalah pertarungan secara langsung. Apa maksudmu? Saat kau menyerang, aku menghindar. Saat kau menarik tinjumu, aku maju. Kita telah bertarung tatap muka. Kenapa ini bukan pertarungan langsung? Apa kau punya nyali untuk menggunakan senjata? Kata si Lin Rotan. Lalu Lin Rotan pun mengeluarkan senjatanya, pedang yang beraura keemasan. Apakah kau punya nyali, senjata ya, kata Zhang Xuan. Ya, pinjamkan aku pedangmu, kata si Zhang Xuan atau Guru Liu. Pedangku, kata Zoya. Kenapa dia menginginkan pedangku, kata Zoya. Tapi karena kita di sini untuk membantunya, itu tidak masalah. Baiklah, Zoya pun melemparkan pedangnya. Pedangnya ditangkap oleh Zhang Xuan dan bersiap-siap untuk menghadapi serangan dari si Lin Rotan. Hahaha, dia sambil tertawa. Kau tidak akan bisa menghadapiku dengan pedang tipis itu, kata Lin Rotan. Namun, aura-aura pedang muncul di sana. Pedang Zhang Xuan yang asalnya hanya satu menjadi beberapa bayangan. Entah itu terlihat asli atau memang asli, namun pedang Zhang Xuan menjadi berapa banyak pun tidak diketahui. Zhang Xuan mengeluarkan jurusnya dengan mengeluarkan semua esensi pedang. Rasakan ini, dah. Energi pedang begitu kuatlah melampaui Sword Intent, kata si Lin Rotan. Dia merasakan kelemahannya. Simfoni ribuan pedang, apakah itu mentalitas pedang yang bahkan lebih baik dari Sword Intent? Kata seseorang di sana. Itu bukan sword pedang atau mental pedang. Terus Tuan Jiang, rupanya itu adalah si pemimpin guru terpelajar. Ada di sana tahap 3 mentalitas pedang, tahap atas, tahap tengah, dan tahap bawah. Mereka diklasifikasikan berdasarkan pemahaman pedang, kata Tuan Jiang. Mentalitas pedang adalah dapat melahirkan spirit pedang. Lalu pedang dapat bekerja sama dengan pemiliknya seperti lengan. Meskipun Tuan Liu memicu simfoni ribuan pedang, dia hanya menggunakan ki pedang. Dia belum menggunakan atau menguasai spirit pedang. Lalu apa itu? Itu adalah mentalitas setengah pedang, kata si Tuan Xia. Sebenarnya apa mentalitas itu, kata si Tuan Xia.
Dia sebenarnya memahami mentalitas pedang, tetapi basis kultivasinya tidak cukup, sehingga dia tidak bisa mengendalikan spirit sepenuhnya. Begitu dia membuat terobosan, dia akan menguasainya, kemudian dia akan menjadi pendekar pedang yang terbaik. Zhang Xuan berpikir, tapi dia tidak bisa tahu apa itu spirit pedang ya. Bagaimana dia bisa memahami mentalitas pedang? Sementara itu Zoya juga berpikir, aku familiar dengan sword intent itu. Teknik pedang yang digunakan Tuan Liu tampaknya berbeda dari seni pedang Heavenly Path, tetapi energi pedangnya benar-benar sama seperti guru kita. Di sana dia melihat ke orang lain. Apakah dia sebenarnya? Ya, aku juga berpikir begitu, kata orang di sana. Sementara itu, Zhang Xuan terus bertarung dengan menggunakan kekuatannya. Menggunakan senjata adalah keputusan yang bodoh. Ya, kau tahu seberapa kuat aku menggunakan senjata, kata Zhang Xuan. Dia terus menebas-nebaskan aura pedangnya. Namun di sana Lin Rotan terus menghindarinya. Dia terus menghindari pukulanku tadi, tapi sekarang dia menekanku dengan energi pedangnya. Seberapa kuat orang ini, kata Lin Rotan. Ini aneh, saat bertarung dengan tangan kosong Tuan Liu terus menghindar dan tidak bisa melawan. Tapi saat menggunakan pedang, Tuan Lin bahkan tidak bisa berdiri tegak. Dia harus berguling-guling di tanah untuk menghindari esensi pedang. Keluarga Lin terkenal dengan ilmu pedang, dan Lin Rotan adalah pendekar pedang terkenal di kerajaan. Ini benar-benar tidak terduga, kata si Zoya. Ini bukan karena Lin Rotan lemah, tapi Tuan Liu yang terlalu kuat, kata si Liu. Ini bukan karena Lin Rotan lemah. Ya, biasanya meskipun dia memahami sword intent dan mentalitasnya pedang, dia hanya bisa berada di puncak perhatian master. Jadi pedang berurutan dalam waktu yang lama. Selain itu, energi pedang menyebar saat bergerak di udara. Semakin jauh, semakin banyak ki yang dikonsumsi. Tapi lihatlah, energi pedangnya masih kuat setelah banyak tebasan. Dia memakai Lin Rotan untuk bertahan, bukannya menyerang. Ambil, terlihat Zhang Xuan di sana menebaskan beberapa aura pedangnya. Itu berarti dia mempunyai ki yang sangat kuat atau yang sangat murni. Dia tidak akan menggunakan ki tanpa khawatir akan kehabisannya, kecuali dia memiliki ki yang kuat. Jika ki-nya tidak murni, energi pedangnya tidak dapat bergerak sejauh ini. Namun tetap mempertahankan bentuknya dan membawa kekuatan yang cukup. Tuan Lin, kata Zhang Xuan, kukira kau ingin melawanku dengan senjata. Kenapa kau malah berguling-guling di tanah? Zhang Xuan berpikir untuk menyerangnya dan melawanmu. Dia terkena beberapa pukulan. Tebasanmu terus datang. Aku hampir tidak bisa membela. Aku tidak akan buang-buang energiku lagi, kata Lin Rotan. Namun di sana, Tuan Liu, Raja Herbal, lakukan sekarang. Jika kau ingin meracuninya, aku akan berikan apapun yang kau mau. Aku akan melipat gandakan pembayarannya. Di sana orang-orang kaget. Apa? Tuan Liu, Raja Herbal, mereka ada di sini. Racun, apakah mereka Raja Herbal dari kota Lotus dan Lixun pemimpin Aula Racun? Baiklah, ingat apa yang kau katakan, kata si Tuan Liu atau si Raja Racun. Aku akan membantumu. Akhirnya Raja Racun dan Raja Herbal pun ada di sana. Di sana Mo Yu berkata, pemimpin Aula Racun setidaknya merupakan Master Racun bintang 2 puncak. Bahkan seorang Master di tahap Supreme harus menghindari melawannya. Aku tidak mengira keluarga Lin memiliki sehubungan dengan Aula Racun. Apa yang harus kita lakukan, Tuan? Kata seseorang di sana berkata, kita harus menyelamatkan Zhang. Maksudku Guru Liu benar-benar akan meminta markas besar untuk membalikan seluruh Red Lotus Region. Liu Cheng, aku akui kau jenius, tapi sayangnya lawanmu adalah aku. Hentikan omong kosong, membunuh dia. Namun di sana si Liu Cheng atau Guru Zhang atau Zhang Xuan, Raja Herbal ya, setelah serangga kontraknya hilang. Apakah kau membantu Li Shun untuk membuat masalah? Di sana si Raja Herbal mengetahui serangga kontrak. Seingatku, orang yang hanya sedikit yang tahu tentang serangga kontrak itu. Tuan Zhang menyamar sebagai tunggu, menyamar. Apakah Tuan Li sebenarnya ada Tuan Zhang? Di sana Raja Racun berkata, sebenarnya kau tahu serangga kontrak, kau cukup berpengetahuan ya. Ini menjelaskan semuanya. Aku bertanya-tanya kenapa ada 2 tabib hebat di ibu kota Tianwu. Di sana Raja Racun yang tidak mau babi bu dan banyak basa-basi, dia langsung mengeluarkan jurusnya. Tapi meskipun kau mengenal Raja Herbal, itu tidak akan menyelamatkanmu. Raja Herbal berkata, berhenti Liao. Apa maksudmu? Dia menggenggam tangan si Tuan Liao. Apa yang sedang kau lakukan? Kau tidak bisa menyerangnya. Dia, kata Raja Racun. Apa maksudmu dia? Dia adalah Grandmastermu. Grandmaster, apa kau yakin? Kata si Tuan Liao. Ya, aku yakin 100%. Tuan Liao, di mana gurumu? Kata Zhang Xuan. Apakah kau sudah menjinakkan biji lava itu? Jangan dengarkan omong kosongnya, kata Lin Rotan. Bunuh dia cepat.
Diam! Si Raja Racun malah menyerang si Linrota dengan racunnya. Dasar brengsek, diam kau! Melemparkan beberapa racun. Apa yang sedang kau lakukan? Dan ledakan pun terjadi di sana. Dardah! Sementara itu, si Raja Racun yang marah ketika mengetahui bahwa Zhang Xuan adalah guru Liu, dia langsung menyerang keluarga Linrota. Berhenti memanggilku, aku tidak mengamu. Dan akhirnya dia pun dihajar habis-habisan oleh si Raja Racun. Jika benar-benar aku menyerang Grandmasterku, aku tidak akan hanya kehilangan posisiku sebagai pemimpin, tapi juga nyawaku. Ini semua salah orang ini. Aku akan menghajarnya sampai mati. Kecerak, dar, der, dor. Aku akan menegakkan keadilan hari ini. Kau harus pergi ke neraka. Di sana orang-orang lain hanya kaget. Apa yang terjadi? Bukankah Linrota dan Raja Racun bekerja sama? Kenapa dia malah menyerang satu sama lain? Kenapa dia tiba-tiba berbalik melawan Linrota dan memukulnya? Di sana Zhang Xuan hanya terkaget-kaget dengan kelakuan si Linrota, kelakuan si Raja Racun yang sangat brutal ya. Dia sangat kejam. Dia menggunakan racun untuk menyegel kultivasi Linrota, memukulnya hingga keras. Dan tapi bagaimana caranya ini akan berlanjut? Bagaimana juga jika dia mati? Baiklah, hentikan. Cukup. Baiklah Tuan, kata Raja Racun sambil membungkuk hormat. Master, maksudku Grandmaster, aku tidak mengenali Anda. Aku tidak tahu Anda di sini. Akhirnya diam-diam dan pergi sana. Baiklah Tuan, siap, kata si Raja Racun. Aku pikir Tuan Liu akan dikalahkan oleh keluarga Lin dan memohon ayahku untuk datang, tetapi Tuan Liu menghajar mereka semua sebelum kami sempat mengatakan apapun, dan semua orang takut pada pemimpin Aula Racun. Kenapa dia begitu patuh pada Tuan Liu? Di sana Linrota, salah satu pemimpin dari keluarga Lin, dia berkata, brengsek, kamu buatku melakukan ini Liu Cheng. Aku tidak ingin menggunakan ini karena tidak memerlukan banyak energi, tapi aku akan mengaktifkannya. Linrota mengeluarkan sesuatu dari jubahnya seperti batu. Lalu dia pun menggesek-gesek batu itu dengan kedua tangannya. Karena kau tidak ingin hidup, maka kalian semua akan mati di sini. Dia berteriak seperti itu. Rasakanlah ini. Dia terlihat sebuah penghalang atau sebuah mantra diaktifkan. Apa ini, kata orang di sana? Itu adalah formasi pembunuhan kelas 3 puncak yang ditinggalkan oleh Putri Mahkota Lin Long. Putri Mahkota Lin Long meminta serikat formasi di kerajaan Xuan untuk membantu formasi pembunuhan kelas 3 puncak melindungi keluarganya. Akhirnya mereka pun terjebak dalam formasi atau jebakan yang sudah dibuat oleh Linrota. Dalam kesenangannya dia berteriak, hahaha, kalian semua akan mati. Tidak akan ada musuh dari keluarga Lin yang bisa lolos, asal kalian tahu itu. Kalian hanya ingin menikmati kemalangan orang lain kan? Kalian ingin memusnahkan keluarga Lin? Impossible, dulur. Kalian akan semua di sini mati. Aku akan membunuh kalian semua. Orang-orang di sana hanya kaget dan terkejut. Aku tidak menyangka keluarga Lin akan memiliki kartu as seperti ini. Pantas saja keluarga kerajaan tidak berani memusnahkan mereka. Tuan Zhang, dengan pengetahuanmu tentang formasi, bisakah kau membawa kami keluar dari sini? Tidak, itu tidak mungkin. Aku tidak bisa mengetahui informasi dari sini dengan pengetahuanku. Ini adalah puncak 3 level 3. Kecuali kalian memiliki master formasi bintang 3, kalian tidak akan pernah bisa merusaknya, kata Linrota. Kata Zhang Xuan. Gimana? Cuman ini hanya master formasi bintang 3 atau master formasi tinggi yang dapat memecahkannya. Kau kira aku tidak demikian? Aku adalah. Akhirnya Zhang Xuan menghentakkan kakinya ke tanah. Dar, sesuatu terjadi dan formasi itu pun retak. Akhirnya dan pecah begitu saja. Krecak, dempreng. Yang lain kaget, ini adalah formasi puncak level 3, apa yang terjadi? Bahkan master formasi bintang 4 tidak bisa menghancurnya sesuka hati. Dia bisa mematahkannya dengan tendangan. Semudah itukah? Aku ingat Ketua Lin memberitahuku bahwa Tuan Liu dapat mematahkan formasi tersebut, namun menurutnya itu adalah suatu kebetulan. Karena Tuan Liu sudah tidak asing lagi dengan formasi yang bisa menjebak Golden Tyrant Lion, tapi formasi ini kan berbeda dengan hal itu. Dia hanya seorang yang tabib yang awam yang mungkin dia menghancurkan formasi dengan mudah. Ini benar tidak masuk akal. Di sana orang-orang berkata, apa formasinya pecah? Dia mematahkannya dengan tendangan. Bahkan masker di tahap supreme akan membutuhkan beberapa banyak usaha untuk memecahkan masalah ini. Di sana si raja juga berkata, bahkan apakah seorang ahli kaligrafi, alkemis, guru, tabib, pelatih bis, namun juga seorang ahli formasi, apakah tidak ada yang tidak bisa dia lakukan? Raja berkata, formasi yang bisa membunuh master di tahap supreme dipatahkan dengan tendangan begitu saja.
Apa-apaan si Zhang Xuan ini, kata raja. Aku harus memberitahu kerajaan Xuan segera mungkin aku dan keluarga Lin pasti akan dimusnahkan. Baiklah kalau begitu, akhirnya si Lin Rotan memutuskan untuk kabur. Aku kabur dulu ya, dadah, goodbye. Dan akhirnya mungkin dia kabur ya, atau berhasil kabur. Sementara itu, seseorang mengklik sesuatu. Kau belum minta maaf dengan melarikan diri, ha? Jika kau tidak meminta maaf dulu, aku akan memukulmu sampai mati. Minta maaf, Lu Chong, ikut aku. Baik, kalau si Lu Chong atau muridnya Zhang Xuan ya. Dia melakukan sesuatu, Zhang Xuan menghentakkan kakinya lagi ke tanah, dan sesuatu terjadi. Dispress. Sementara itu si Raja Racun dan Raja Herbal. Tuan, bagaimana seharusnya kita melakukan sesuatu di sini, bukan? Tapi sepertinya mereka tidak menyambut kita. Lagi pula kita ini Raja Racun. Raja Racun kan punya citra yang buruk. Tapi aku Raja Herbal. Sudahlah, ayo kita pergi saja. Baiklah, tunggu aku ikut. Akhirnya mereka berdua pergi dari sana. Jangan tinggalkan aku sendiri, Tuan Lia. Sepertinya keluarga Lin hancur, kata si raja di sana. Ya, sepertinya juga begitu. Aku berpikir seperti itu. Aku mendengar dari anak-anak bahwa Tuan Liu dan keluarga Lin bertarung. Kupikir aku bisa datang ke sini untuk menengahi konflik. Tetapi sekarang sungguh pikiran yang sangat konyol. Di sana si Musuye, dia berkata, atau Musuye itu adalah muridnya si Guru Liu ya. Tuan Liu bisa menghancurkan formasi dengan satu tendangan, mengalahkan keluarga Lin yang kuat, dan dia bahkan menghadapi tantangan melampaui batas dengan supreme setengah langkah. Apakah dia seorang jenius? Tuan Liu dapat mengalahkannya. Sambil melihat si Zoya dengan pikiran sombong. Aku tahu dia bahkan sekarang lebih kuat dari Tuan Zhang Xuan. Aku akui bahwa Tuan Liu sangat kuat, tapi Tuan Zhang juga lumayan kuat. Namun akhirnya di sana si Zoya yang memperhatikan si Musuye karena dia merasa bahwa dia sedang diremehkan dan gurunya juga sedang diremehkan. Dia mengeluarkan aura menengah Grandmaster. Ternyata Zoya juga bisa mengeluarkan aura menengah tahap Grandmaster. Di sana Musuye berkata, bukankah dia berada pada tahap pembukaan titik akupuntur beberapa hari yang lalu? Kenapa tiba-tiba di tahap menengah Grandmaster? Apakah ini efek dari instruksi Tuan Zhang? Aku merasa kesal ketika aku kalah darinya di tengah kompetisi kedua. Sekarang aku berada tahap para koneksi Ki. Aku pikir aku akan mengalahkannya dengan mudah. Aku tidak menyangka dia juga akan meningkat, bahkan lebih baik dariku, kata Musuye. Sementara itu orang-orang di sana berkata, apakah intuisi Tuan Zhang benar-benar luar biasa sehingga bisa membuat orang mencapai terobosan ya? Bukankah dia masih pada tahap pembukaan akupuntur beberapa hari yang lalu? Sebenarnya ini bukan masalah besar, Lu Chong. Pada tahap awal penguatan kekuatan 5 hari yang lalu. Setelah instruksi dari Tuan Liu, dia juga berada tahap Grandmaster setengah. Dari tahap penguatan kekuatan awal hingga tahap menengah Grandmaster. Dan tahap dalam 5 hari, sepertinya Tuan Liu sama berbakatnya dengan Tuan Zhang. Ya, mereka benar-benar super jenius. Poin kuncinya adalah Tuan Liu. Mereka sendiri adalah master yang kuat, dan Tuan Zhang baru pada tahap awal Grandmaster. Menurutku Tuan Zhang lebih baik. Tidak, Tuan Liu, Tuan Liu. Dia bisa menyusulku secepat itu, kata seseorang di sana. Aku harus memberitahu Lin Long secepatnya. Lalu dia pun menggunakan mungkin sebuah tablet komunikasi atau sesuatu seperti macam itu ya, untuk memberitahu para keluarga Lin yang ada di tempat lain bahwa dia telah dikumpulkan, saja begitu saja. Akhirnya dia menuliskan suatu kata-kata atau kalimat. Mungkin ini tablet ini kayak chat ya, atau SMS, mungkin WhatsApp lah, dalam bentuk batu. Keluarga Lin dihancurkan oleh keluarga Liu, Cheng, dan Lin Lang, dan aku terluka parah. Cepat bantu. Isinya seperti itu. Orang ini apa-apaan, kata orang itu. Kenapa formasi ini tidak dapat menghentikan? Sungguh monster. Hei, hubungan kita belum berakhir. Kenapa kau lari? Rupanya di sana si Guru Liu yang sudah hadir di sana. Bahkan jika kau mengejarku, apa kau berani membunuhku? Aku sudah memberitahu Putri Mahkota. Sekarang semuanya akan datang ke sini. Hahaha.